Halo, selamat datang di channel Mulai Dari Nol. Jadi video kali ini gue mau nambahin fitur di aplikasi yang udah gue buat sebelumnya, yang udah gue share juga. Jadi yang mau gue tambahin itu fitur untuk notifikasi. Jadi kalau sekarang kan untuk lihat notifikasi itu, kalau misalkan ada notifikasi tambahan atau notifikasi masuk, ini kita mesti refresh ya. Nah itu jadi agak sedikit mengganggu ya. Nah oleh karena itu gue mau nambahin supaya notifikasinya itu bisa real time. Nah di sini gue pakai library-nya dari Push.js. Jadi teman-teman langsung aja ke websitenya ini ya, push.com. Kalau yang belum punya akun, sign up aja akunnya, jadi biar bisa nanti bikin projectnya di Pusher ini ya, Pusher ya, bukan Push.js, Pusher. Oke, nah nanti setelah teman-teman bikin akun terus login, jadi nanti ke halaman channel, ke dashboard ya. Jadi setelah login nanti ke halaman dashboard.composer. Nah tinggal bikin create new app, kasih nama apa, ini gua kasih nama sesuai dengan aplikasinya, pengelolaan karyawan online. Nah, teman-teman tinggal pilih jQuery, terus backendnya pakai PHP karena kita bikin pakai CI. Tinggal create new app. Setelah selesai, nah nanti akan nampil halaman kayak gini. Jadi sesuai punya teman masing-masing ya. Jadi nanti nampil. Nah teman-teman setelah nampil kayak gini, teman-teman tinggal ke getting started nya. Oke, di sini teman-teman perlu menginstal dependencies-nya ya, atau package-nya lah ya. Nah untuk installnya harus pakai Composer. Kalau yang belum install Composer, di download aja lewat getcomposer.org, sesuaiin sama operating system teman-teman semua ya. Jadi ini nggak gue bahas di video kali ini. Nah nanti setelah berhasil install, harusnya di command prompt kalau sudah, nah ini berarti sudah terinstall. Kalau belum, dia nggak akan kenal nih perintah ini gitu. Ini berarti sudah berhasil terinstall. Ini versinya versi 19 kalau punya gua. Oke, balik lagi. Nah ini nanti tinggal jalanin, di copy aja deh gitu ya, copy. Terus kalau bisa sih di projectnya di mana gitu teman-teman naruhnya. Jadi kan biasa di htdoc ya, di htdoc kan arahin ke C tutor ya. Kalau ini kan drag aja. Oke, ke pad-nya biar enak ya. Setelah itu ini kita masuk ke directory-nya. Nah itu baru paste running komposernya di sini. Oke, ini tungguin aja sampai selesai. Tungguin sampai selesai. Oke, kita masuk ke codingan kita ya. Ini sudah selesai nih. Jadi nanti dia adanya di ini vendor. Ini dependencies nih. Oke. Nah, kalau udah selesai, sekarang saatnya kita mulai ngoding. Oke. Jadi kalau yang belum punya aplikasi pengajuan pengelolaan karyawan online-nya, download aja di video gua sebelumnya. Nanti gua taruh lagi linknya di deskripsi.
Jadi teman-teman tinggal masuk ke folder application, terus ke views, ke templates, terus buka file footer bottom. Jadi scriptnya kita taruh di sini nih, script si pusar.js nya yang tadi di sini nih. Oke, jadi yang harus kita copy ini yang kita butuhin ya. Kita butuhin ini, kita paste di sini, kita taruh di atas sini deh ya. Oke, kita simpen aja nih. Harusnya di sini sudah bisa connect dia. Kita cek ya. Nah, connecting. Ini udah berhasil connect nih dia. Oke, kita reload lagi. Kita balik ke codingan. Setelah itu, ini alert JSON dan stringify data, karena kita belum trigger apa-apa nih. Jadi setelah copy JS nya, nah kita harus ngopi di backendnya. Oke, ini kita copy. Misalkan kita coba taruh di pengajuan, langsung aja ya, kita taruh di pengajuan cuti model. Jadi teman-teman buka di modules pengajuan, terus ke models pengajuan cuti model, pengajuan cuti _m, buka file ini, terus masuk ke fungsi simpan tambah. Ini kan fungsi untuk simpan data ya. Jadi asumsinya saat simpan data kita juga ini kan, kalau ini notifikasinya yang yang biasa ya, yang enggak push notif. Nah, kalau ini kita harus refresh. Nah, kita mesti tambahin yang dari pusar tadi. Oke. Nah, ininya perlu diganti. Dan kita harus pindahin vendor ini ke folder application views vendor. Paste aja di sini ya. Kalau gue udah paste nih. Ini gue udah ada, sama isinya sama yang tadi. Barusan download lagi pakai komposer tadi ya. Oke. Jadi ini vendor ini taruh di views ya. Ini sama nih. Vendor ini sama ini, yang tadi sama sebenarnya. Gitu. Application views taruh di sini. Nah, ini mesti kita ganti. Kita pakai app, terus kan tadi kita taruh di views. Oke. Dah selesai nih. Untuk konfigurasinya ini. Nah, nanti callbacknya kalau mau di customize boleh nih. Ini kan yang dikirim nanti si data ini nih, yang di set nih, message dikirim ke sini. Nih, callbacknya ditampung di sini. Nanti akan saat ada pengajuan cuti, kita coba aja langsung ya. Ini akan ada alert ke manager ya. Kalau yang ngajuin staff kan nanti yang approve manager. Oke, coba kita bagi dua. Sini login sebagai staff, terus di sini login sebagai manager. Oke. Jadi harusnya nih saat si staff ngajuin cuti ini masuk kemarin nih, ada alert ya. Kita coba aja ya. Tambah data. Tanggal segini deh. Cepet. Oke, nah sampai nih
ke sini. Hello world-nya ya. Sini juga udah jalan nih. Nah, sekarang kita tinggal handle biar dia masuk ke sini. Caranya jadi kita pakai Ajax ya. Jadi ini kita ganti nih. Jadi kita perlu bikin Ajax oke. Metodenya post aja ya. Metodenya kita pakai post, URL nya kita belum punya nih. Kita bikin ntar di controller namanya notification list notification list notifikasi. Oke. Jadi di folder notification kita bikin function notifikasi. Kemudian kalau sukses function callbacknya response ya, misalkan response. Jadi nanti callback dari suksesnya kita tampung di sini. Oke, segitu aja dulu. Misalkan kita bikin di controller notifikasi, kita bikin fungsi tadi public function list notifikasi. Oke, isinya itu kan untuk notif itu kan ini filenya itu di sini ya. Jadi masih di template, teman-teman bisa ke views application, bisa ke application, terus ke views, ke hidden notif. Ini kan notification ini nih ya. Jadi nanti kita bakal tampung notifikasinya di sini nih. Jadi yang kita perluin ini nih. Sampai sini kita copy aja. Ini kita bikin, kita load view aja langsung nih. This load view. Ikutin aja dulu ya. Ntar sampai gue jelasin lagi. List notifikasi per view. Kita bikin view di sini, bikin file list notifikasi. Ini untuk buat nampung ininya ya, si notifnya tadi. Oke, jadi nanti asumsinya gini, saat ada notifikasi kan nanti trigger kemari ya. Ini trigger ke sini, kemudian jalanin Ajax nih, Ajax ke sini, controller notification, terus list notifikasi, terus si controllernya ini manggil viewnya ini sama dengan yang di hidden notif ya. Jadi gitu. Nah, di sini nanti kita bikin kelas di header untuk nampung dianya lagi nih. Jadi bikin kelas list notifikasi, jadi biar enak. Jadi di footer bottomnya nih kita lakuin gini, list tadi kan kelasnya notifikasi .html response. Jadi kita bisa langsung gini, sukses. Kita coba aja ya, boleh kita coba nih.
kan kita mau list notifikasi, jadi ini kita replace pakai ini dia punya. Terus di sini ada function list notifikasi. Ini nih dari helper ya. Ini buat nampilin list notifikasi berdasarkan level user. Oke, kita tes aja deh biar nggak penasaran. Oke, ini kita replace nih jadi ada 1 nih. Ini kita approve dulu ya biar bisa bikin cuti lagi. Oke, kita tambah jadi 11. Misalkan ngajuin cuti lagi, perhatiin di sini ya. Kalau berhasil nih otomatis 1 nih. Oh, belum jalan nih, belum berhasil. Kita lihat apa yang salah. Is notifikasi not found. Ada salah di notification. Oh, salah. Ini notifikasi. List notifikasi. Sorry. Oke. Berarti ini kita refresh, harus di refresh ya. Kita approve lagi dulu. Kita simpen. Oke. Kita refresh juga. Oke, kita coba lagi. 16 lagi, simpan. Nah, jadi 1 ya teman-teman ya. Itu berhasil nih kita klik, ini ada datanya tanpa di refresh ya. Ini udah real time. Oke, kita mau approve. Nah, masalahnya nih kalau mau di approve kok jadi nggak bisa nih di kliknya. Harusnya kalau tadi kan ambil modal ya. Kalau di refresh sih bisa nih harusnya. Nah, tadi kenapa nggak bisa? Kita perlu cek nih. Jadi bisa bikin lagi sampai habis cutinya, kita tes. Bikin lagi, nampil 1 ya. Ini kan nggak bisa nih. Jadi itu kan eventnya itu notifikasi nih. Jadi notifikasi saat kita klik dia running ini scriptnya ya. Jalanin approval. Kenapa dia nggak jalan? Karena gini. Elemen ini kan ditiban nih. Notifikasi itu kan ini ya. Nih. Tadi kelas yang jadi saat ini diklik, ini running lari ke sini. Kita bikin event ke kelas notifikasi ini. Karena tadi ketiban sama Ajax, nah ini dia jadi dianggapnya nggak ada nih gitu. Jadi kita mesti lakuin tuh kayak gini. Tadi kan kita ada list notifikasi. Kalau ini kan dia nggak di Ajax ya. Yang kita call di Ajax itu ini aja nih tadi sampai bawah. Mudah-mudahan sih teman-teman nggak bingung ya. Kalau bingung nanti boleh tanya di komentar ya. Jadi list notifikasi pertama gini. Kita mau kasih yang kita kasih event itu di list notifikasinya. Nah, saat list notifikasi ini diklik, terus kita cari namanya kelas notifikasi. Jadi saat kelas list notifikasi diklik, cari lagi kelas namanya notifikasi. Jadi yang kasih event ini nih diklik baru running. Kita coba ya, kita coba kita refresh nih biar bisa. Nah, baru bisa ya. Oke, kita refresh dulu, mastiin yang terbaru. Oke, tes lagi, simpan. Oke, nampil 1 real time. Kita klik. Nah, udah berhasil ya. Gitu teman-teman.
simple ya, disimpan. Nah, gimana kalau saat approve ini juga kita bikin real time nya di sisi yang ngajuin cutinya ya. Ini kan mesti di refresh nih, 6 tambah nih. Oke, jadi kita tambahin saat approve, notifikasi approve. Jadi kita buka model pengajuan cutinya, notifikasinya kita buka. Nah, di sini jadi kita perlu tambahin juga ini nih, kita copy aja di notifikasi model, notif ke pemohon. Ini masih sama. Oke, coba kita refresh. Jadi kita ngajuin, si staff ngajuin, manager approve, ini real time. Nanti ini juga harusnya real time, jadi 7. Simpan. Oke, berhasil. Ini 6 ya. Ini kita setujui. Nah, 7 ya. Oke, berhasil. Jadi gitu, kita real time nya pakai Pusar.js. Jadi sebenarnya untuk real time itu namanya web service ya, perlu yang namanya WebSocket. Selain Pusar juga itu ada lagi namanya Push.js, itu benar-benar kita ada WebSocketnya. Terus ada yang pakai Node.js juga bisa gitu. Jadi kalau simpelnya sih pakai ini. Nah, ini nah di sininya juga dapat nih kayak gininya dia. Jadi di sini sehari itu bisa sampai 100 request ya. Jadi lumayan lah ya, ini free itu. Oke, gua rasa cukup video kali ini. Kalau ada yang bingung, mau tanya-tanya, boleh di komentar ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan uploadan video-video selanjutnya ya. Terima kasih.